bahagianya orang-orang muslim yang masih hidup berjumpa dengan hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah hari raya mingguan bagi seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu sidang majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi puja sedalam syukur sama-sama kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat yang paling penting adalah iman dan Islam. Lantaran dengan nikmat iman dan Islam itulah bisa menggoyahkan hati kita semua untuk datang menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba dan rutinitas kita sebagai seorang muslim, yaitu salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Asy-Syaikh As-Sanusi menjelaskan betapa pentingnya seorang muslim, Bapak Ibu, bersyukur karena Allah jadikan kita di antara sebagian banyak hambanya, termasuk orang-orang yang ada rasa iman di dalam hatinya. Ini hal yang harus kita syukuri, kata beliau. Dan juga mesti harus kita syukuri orang-orang dan teman-teman dan kawan-kawan kita semua satu serter dengan kita. Artinya sama-sama mengajak kebaikan. Jadi kalau kita di tengah-tengah kita ada Bapak Ibu orang yang mengajak kepada kebenaran, itu sesuatu hal yang sangat kita syukuri, kata beliau. Nah, oleh karena itulah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di samping dijadikan sebagai hamba yang beriman dan juga orang-orang yang dekat dengan kita juga adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Sehingga Al-Qur'an memberikan gambaran kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan saling mencegah kepada keburukan. Maka akan mendapat predikat orang-orang terbaik. Siapakah mereka? Dahulunya adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang paling dicintai Nabi adalah meneruskan dakwah. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita sampaikan ke ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma beliau di hari kemudian, yang tidak berguna harta, pangkat, dan jabatan kecuali hati yang damai sejahtera menuju Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah berikan atau kehendaki menjadi orang baik, maka Allah akan berikan pemahaman ilmu pengetahuan. Jadi dengan hadirnya dalam majelis ilmu itu menjadikan satu tanda atau ciri-ciri mudah-mudahan kebaikan itu ada pada diri kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian sejenak kita meluangkan waktu bermajelis ilmu, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji isi dari kitab Al-Azkar karya An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca, Bapak Ibu, amalan-amalan atau bacaan zikir pada salat-salat tertentu. Yang pertama, babul azkar, zikir yang disunnahkan terkhusus pada hari Jumat dan malam Jumat. Nah, kita mulai pada hari Jumat dan malam Jumat.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang pertama kali menamakan hari Jumat itu? Dahulunya, sebelum datangnya Islam, nama-nama hari dalam kalangan orang Arab itu sangat asing bagi kita, Bapak Ibu, bukan seperti yang sekarang. Dahulunya hari Sabtu itu namanya Syiar, itu namanya hari Sabtu sebelum datangnya Islam. Hari Ahad itu namanya Awal, hari awal. Hari Senin itu namanya Ahwan. Hari Selasa itu namanya Jubar. Hari Rabu itu namanya Dubar. Hari Kamis itu namanya Mu'nis. Dan hari Jumat itu namanya Arubah. Tetapi setelah datangnya Islam, hari-hari ini namanya dirubah. Sehingga kita kenallah yang dahulunya pada masa jahiliyah, nama hari Jumat itu adalah Arubah, kemudian dirubah menjadi Jumat. Siapa orang pertama kali yang merumuskan penamaan hari Jumat ini? Maka orang yang pertama kali memberikan nama hari Jumat adalah namanya Ka'ab bin Luwai. Ada yang tahu Bapak Ibu siapa Ka'ab bin Luwai? Ka'ab bin Luwai itu adalah kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa jahiliyah, si Ka'ab bin Luwai itu mengumpulkan orang-orang dan berkhutbah dan memberikan berita kabar gembira kepada orang-orang Quraisy nanti akan datangnya Nabi terakhir yang bernama Muhammad dan kalian harus diikuti. Nah, ini uniknya dan kemuliaan Nabi SAW. Semenjak nabi-nabi sebelumnya, Bapak Ibu, nah kedatangan Nabi SAW sudah diberitakan. Salah satu keutamaan Nabi SAW, kita lihat sejarahnya, tidak ada manusia yang paling lengkap sejarahnya yang sampai kepada kita kecuali Nabi SAW. Kita mau baca kehidupan siapa? Nabi SAW orang yang paling lengkap sejarahnya yang sampai kepada kita. Mulai dari sebelum lahir sampai wafat. Sejarahnya ada. Nah, siapakah Ka'ab bin Luwai itu? Adalah kakeknya Nabi SAW. Nabi SAW bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adalan. Nah, Bapak Ibu ada yang hafal 1 sampai 10, nanti kita kasih soto 1 piringan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Inilah kakek Nabi yang menamakan pertama kali hari Jumat itu. Ka'ab bin Luwai itu berkhutbah dan orang-orang zaman dahulu Bapak Ibu, hari Jumat itu bukan hanya sekedar seremonial sholat Jumat saja. Tetapi hari Jumat itu dijadikan sebagai alternatif untuk menyatukan umat. Buktinya apa Bapak Ibu? Ini bagi bapak-bapak yang sholat Jumat, setelah khotib berkhutbah dilarang berbicara. Artinya di sinilah disampaikan penguatan visi dan misi pada kehidupan bangsa Arab zaman dahulu. Buktinya kita lihat setelah khotib naik tidak boleh berbicara. Karena di sini akan ditekankan nanti penguatan visi dan misi demi persatuan dan kesatuan umat pada saat itu. Nah, si Ka'ab bin Luwai inilah yang menamakan hari Jumat itu pertama. Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Midrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adanan. Ulama muhaddisin, ulama hadis dan ulama tarikh sepakat tidak ada perbedaan nasab Nabi yang riwayatnya top dan markotop, ya, riwayatnya yang top dan yang sanadnya itu tidak ada cacat, hanya sampai kepada Adanan saja. Dari Adanan sampai ke atas itu ulama berbeda pendapat. Semua ulama tarikh dan ahli hadis hanya sepakat sampai Adanan saja nasab Nabi SAW yang riwayatnya sempurna. Ke atasnya nanti mereka berbeda pendapat sampai ke Nabi Adam alaihissalam.
Nah, kenapa disebut dengan hari Jumat? Karena di dalamnya terkumpulnya adalah kebaikan. Ada yang mengatakan hari Jumat itu diciptakannya Nabi Adam. Itu kenapa disebut hari Jumat. Ada yang mengatakan hari Jumat itu kenapa disebut hari Jumat? Karena disitulah bertemunya Adam dan Hawa setelah dipisahkan 40 hari lamanya. Nah, kemudian hari Jumat itu Bapak Ibu memiliki beberapa keutamaan. Salah satunya dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam karyanya Hasyiyah Al-Bajuri, kitab fikih mazhab Syafi'i yang disarah, yang dijelaskan, dikomentari, yang menjadi salah satu kitab eh, kitab dasar dalam mazhab Syafi'i itu. Beliau menjelaskan salah satu keutamaan hari Jumat. Pada hari Jumat itu Allah merdekakan 600.000 ahli neraka, Bapak. Pada hari Jumat, ahli neraka itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 600.000 penduduk neraka dimerdekakan oleh Allah dari siksa neraka. Dan barang siapa yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, maka mendapatkan pahala syahid dan juga dibebaskan daripada siksa kubur. Iya, itu diantara keutamaan hari Jumat. Nah, kemudian hari Jumat juga menjadi penghulunya atau sayyidul ayyamnya dalam seminggu. Tuannya hari dalam seminggu itu hari Jumat, Bapak Ibu. Dan juga kita urutkan ya, ulama itu mengurutkan kalau dari segi hari, hari yang paling utama adalah hari Arafah, kemudian hari Jumat, kemudian Idul Adha, kemudian Idul Fitri. Yang paling utama untuk bagi kita, Bapak Ibu. Kalau dari segi malam, malam yang paling utama adalah malam Maulid, kemudian Lailatul Qadar, kemudian malam Jumat, kemudian malam Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk kita. Kalau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling mulia adalah malam Isra dan Mi'raj. Karena melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata beliau. Nah, ini yang paling utama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Isra dan Mi'raj. Ada beberapa perkara-perkara yang berbeda kita dengan Nabi, Bapak Ibu. Boleh kepada Nabi, tidak boleh kepada kita. Apa di antaranya? Nabi dan para rasul tidak boleh menerima sedekah. Nabi dan para rasul tidak meninggalkan harta warisan. Kita boleh menerima sedekah dan meninggalkan harta warisan. Apalagi yang boleh kepada Nabi dan tidak boleh kepada kita? Nabi SAW boleh beristri 10 atau 9, lebih dari 4. Kita hanya batasnya 4 saja, Bapak Ibu. Nah, itu beberapa perbedaan kita di antara Nabi dan Rasul. Nah, apalagi di antara perbedaan kita dengan Rasul, di antaranya ini pernah menjadi pertanyaan, kenapa Bapak Ibu Nabi SAW tidak pernah azan dalam hidupnya? Kenapa Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan selama hidup beliau? Jawabannya karena Nabi SAW takut itu menjadi kewajiban nanti bagi umatnya. Maka Nabi tidak pernah mengumandangkan azan selama hidup beliau. Nanti menjadi kewajiban bagi umatnya. Nah, kemudian apa amalan yang paling utama dalam malam Jumat itu? Kita sebutkan ini di antaranya adalah yustahabbu ayyukassira fi yaumiha wa lailatiha min qiraatil Qur'an wal azkar wad da'wat was salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya khususnya malam Jumat itu Bapak Ibu disunahkan kita memperbanyak membaca Al-Qur'an pada malam Jumat atau hari Jumat. Dan bacaan-bacaan lain seperti doa-doa yang lain. Dan yang terakhir juga dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca surah Al-Kahfi pada hari atau malamnya, dan juga memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas pada malam Jumat dan hari Jumat. Itu diantara amalan-amalan yang khusus pada malam Jumat dan hari Jumat. Ya, sunnah kita membaca Al-Quran pada malam Jumat dan hari Jumat. Juga membaca doa-doa, zikir-zikir yang lain. Dan juga membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan Bapak Ibu, As-Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman
Al-Jazuli rahimahullahu taala itu mengarang buku namanya Dalailul Khairat. Beliau menjelaskan di situ satu huruf pahala, satu bacaan satu huruf yang kita baca sholawat Nabi pada hari Jumat dan malam Jumat itu sebanding dengan satu kali pahala haji dan umroh. Ada sholawat Nabi Bapak Ibu dibaca pada hari Jumat dan malam Jumat, satu huruf saja kita baca di antara sholawat yang banyak itu pahalanya setara dengan pahala satu kali haji dan umroh. Luar biasa besarnya Bapak Ibu. Itu langsung disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli itu mengarang buku ya khusus isinya sholawat Bapak Ibu. Hari Senin ini sholawatnya, hari Selasa ini, hari Rabu ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, semuanya dibedakan ya. Khusus ya. Kalau kita selama ini kan kalau mau baca sholawat, yang penting sholawat gitu kan. Nah, kalau beliau susun secara rapi, secara per hari, per minggu, per bulan, dan per tahun. Yang harus dibaca apa? Membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir, dan juga membaca surah Al-Kahfi. Nah, ini sudah kita lakukan nih Bapak Ibu ya. Malam Jumat kita baca Yasin. Yang mana Yasin itu adalah sebagai ibaratnya hatinya Al-Quran Bapak Ibu. Hatinya Al-Quran itu Yasin. Makanya faedahnya banyak kalau kita membaca surah Yasin. Kenapa dia harus malam Jumat? Karena malam Jumat itu banyak kebaikan di dalamnya Bapak Ibu. Sehingga kalau di dalamnya itu banyak kebaikan, amalan-amalan yang dilaksanakan pada malam itu tentu kebaikannya lebih banyak lagi. Lebih berlipat ganda lagi. Ya. Nah, kemudian hari Jumat ini Bapak Ibu, bagi bapak-bapak ini sebuah kesempatan untuk menambah pahala yang sangat besar. Diceritakan oleh Syekh Nawawi dalam bukunya Maraqil Ubudiyah, kitab yang beliau syarah dari karya Imam Al-Ghazali itu, beliau menjelaskan dulu ketika para sahabat itu masih hidup, mereka melewati kuburan berziarah pada hari Jumat. Dan ada yang menyampaikan dan juga bermimpi kepada penduduk kubur itu. Penduduk kubur itu bercerita kepada kita yang masih hidup Bapak Ibu, alangkah bahagianya orang-orang muslim yang masih hidup berjumpa dengan hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah hari raya mingguan bagi seorang muslim Bapak Ibu. Mereka sangat menginginkan hari Jumat itu hadir dalam kehidupan mereka kembali. Karena hari Jumat itu, waduh, pahalanya sangat banyak kok. Di antara pahala orang yang datang melaksanakan salat Jumat, disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu, satu langkah kaki bapak-bapak menuju masjid untuk melaksanakan salat Jumat, diberikan pahala 20 tahun beribadah Bapak. Sekali melangkah kita bapak-bapak ke masjid melaksanakan salat Jumat, pahalanya 20 tahun beramal ibadah. Sehingga kalau kita ke masjid itu sunnah hukumnya kita dulu waktu di pondok Bapak Ibu, jalan mau pergi ke masjid itu dengan pulang beda jalannya. Ya, agar nanti tujuannya banyak langkah kakinya. Ya kan, mutar-mutar dulu kita baru pulang ke rumah. Sehingga dianjurkan kalau kita mau pergi ke masjid salat Jumat dan pulangnya nanti langkahnya atau jalannya berbeda ya. Rutenya berbeda agar nanti ini menjadi saksi pahala bagi kita. Nah, apalagi keutamaan salat Jumat atau hari Jumat, mandinya orang yang ingin melaksanakan salat Jumat itu menjadi pahala yang sangat besar ya. Mandi salat Jumat, mandi sunnah Jumat itu pahalanya sangat besar Bapak Ibu. Apalagi kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di dalamnya seperti bersedekah, memberikan makan, memberikan Jumat berkah, itu sangat banyak pahalanya Bapak Ibu. Dan juga tradisi ini sebelum kita sudah ada. Ini kita sampaikan Bapak Ibu. Dahulu Imam Ahmad bin Hambal namanya, itu yang membuat mazhab Hambali itu, beliau Imam Ahmad bin Hambal, diceritakan ketika beliau pergi menuntut ilmu itu, mengembara di beberapa wilayah negara, di tengah jalan beliau kehabisan bekal ya. Dalam proses menuntut ilmu nih, belajar, beliau kehabisan bekal.
maka pemerintah setempat itu memberikan fasilitas yang memadai kepada Imam Ahmad bin Hambal, memberikan belanja kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ini sebagian ulama mazhab yang mengatakan bahwa anak-anak yang belajar di pondok pesantren itu boleh mendapatkan zakat karena dia dalam proses fisabilillah. Karena Ibnu Sabil. Karena Imam Ahmad dulu pernah seperti ini Bapak Ibu. Ketika dia pergi belajar, kekurangan bekal difasilitasi oleh pemerintah. Nah, sekarang kita prosesnya menuntut ilmu nih Bapak Ibu, sehingga disediakan sarapan pagi. Tradisi ini sudah ada sejak Imam Ahmad bin Hambal Bapak Ibu. Ya kan? Sudah kita contoh ini. Jadi sarapan pagi setiap kajian itu bukan hal yang baru Bapak Ibu. Sudah ada sejak zaman dahulu ketika orang-orang menuntut ilmu. Nah, apa tadi amalannya? Membaca Al-Quran. Perbanyak Bapak Ibu membaca Al-Quran. Perbanyak sholawat kepada Nabi. Membaca surah Al-Kahfi. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan wastahabbu qiraatiha aidan fi lailatil Jum'at. Ya, boleh Jumatnya, boleh malam Jumatnya. Membaca Al-Qur'annya, membaca Yasinnya, Al-Kahfinya, sholawatnya dan yang lain-lainnya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sampaikan lagi. Warwaina fi sahihil Bukhari dan Muslim hadis Nabi SAW dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Ada satu momentum Bapak Ibu, ini kita sampaikan untuk bapak-bapak yang melaksanakan sholat Jumat. Ada satu momentum yang sangat rahasia. Kalau kita pergunakan momentum ini, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika khatib duduk dalam khutbah kedua. Setelah selesai membaca khutbah yang pertama, khatibnya duduk sebentar Bapak Ibu. Disitulah momentumnya kita pergunakan doa apa saja kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau khutbah itu kan khatibnya duduk sebentar Bapak Ibu. Disitulah momentumnya ada proses mendoa itu. Di situ kata Nabi SAW doanya diijabah. Khusus bagi bapak-bapak saja. Ibu-ibu kalau mau sholat Jumat bagaimana hukumnya? Boleh Bapak. Ibu-ibu bisa di daerah Padang Sirimpuan sana Bapak Ibu, ibu-ibunya masih sholat Jumat. Ikut sholat Jumat ibu-ibunya. Ya, sering kita di guru-guru kita dulu di pesantren menceritakan di kampung beliau di daerah Padang Sirimpuan sana, Tapaduli di sana, ibu-ibu ikut sholat Jumat. Ya. Nanti jangan dibilang sesat ya. Nah, itu tadi ada momentum yang sangat rahasia. Ini harus dipergunakan oleh bapak-bapak ketika sholat Jumat, ketika khatib duduk di antara khutbah pertama dan kedua. Disitulah momentumnya. Sangat sebentar Bapak Ibu, hanya beberapa detik saja, beberapa menit saja. Tidak sampai 3 menit atau 2 menit, sebentar saja. Itulah dipergunakan untuk mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nanti doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan mohon ampun, keberkahan, kebaikan, senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Itu kita sampaikan doanya. Nah, kemudian adab kita untuk menyambut hari Jumat itu disampaikan juga Bapak Ibu. Semenjak hari Kamis kita sudah bersih-bersih untuk menyambut datangnya hari Jumat. Yang pertama, memotong kuku sunnah dilakukan sore hari Kamis untuk menyambut datangnya Jumat besoknya. Menyapu rumah, mencuci piring, menyetrika baju, ya, membersihkan sarang laba-laba yang ada di sekitaran rumah. Itu salah satu adab-adabnya untuk menyambut datangnya Jumat. Karena Jumat itu besoknya umat Islam akan hari raya mingguan. Hari raya Bapak Ibu. Jumat itu hari raya. Artinya kebaikan-kebaikan itu berlipat ganda di dalamnya. Ya. Itu kita harus sambut. Mulai dari hari Kamis sudah mulai bersih-bersih Bapak Ibu. Motong kuku kah, nyapu halaman atau ngepel rumah. Pokoknya bersih-bersih untuk menyambut kedatangan hari Jumat itu. Pahalanya banyak Bapak. Yes. Dan yang terakhir yang kita sampaikan juga amalan-amalan di hari Jumat itu adalah memperbanyak membaca
astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali sebelum melaksanakan sholat subuh berjamaah di antara azan dan iqamah. Pahalanya apa? Ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan, Allah ampunkan Bapak Ibu. Ya, setelah azan itu kita di masjid qabla sholatil ghadati itu sebelum salat subuh membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita diampunkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan ya. Buih di lautan itu banyak Bapak Ibu. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan itu sangat banyak. Berbeda dengan syariat umat-umat sebelum kita yang kesempatan mereka bertaubat itu berbeda dengan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dia tadi Bapak Ibu amalannya membaca Al-Quran, istighfar diperbanyak, membaca surah Al-Kahfi, membaca doa-doa dan membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga untuk bapak-bapak bercepat-cepatlah segeralah datang ke masjid ketika melaksanakan sholat Jumat. Ya, jangan sampai khotib sudah berbicara baru kita datang, nol pahalanya Bapak. Ya. Barang siapa yang mau berinfak sebesar onta, maka datanglah pada fase pertama kata Nabi. Barang siapa yang mau berinfak sebesar kambing, datanglah sholat Jumat pada fase kedua. Sebesar ayam, datanglah pada fase ketiga. Sebesar telur ayam Bapak Ibu, berinfaknya kecil, nah datanglah pada fase berikutnya. Kalau sudah khotib berbicara itu, tidak ada lagi pahala yang besar di dalamnya Bapak Ibu. Datang cepat-cepat, duduk di depan. Nabi mengatakan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak-bapak tahu keutamaan yang ada dalam sop terdepan ketika sholat itu, lewat hundian pun Bapak-bapak mau asalkan dapat sop pertama. Ya. Atau keutamaan yang ada dalam prosesi azan itu, merangkak pun, lewat hundian pun Bapak-bapak mau asal dapat azan dan sop pertama. Sop pertama itu pahalanya besar Bapak Ibu. Ya. Nah, itulah hari Jumat cepat datang sebelum khotib naik mimbar sudah ada di masjid ya akan mendapatkan pahala kebaikan. 1 kali melangkah pahalanya 20 tahun amal kebaikan. 1 kali melangkah 20 tahun amal kebaikan Allah berikan pahalanya bagi bapak-bapak yang ingin dan yang memang harus melaksanakan sholat Jumat. Sebuah kewajiban bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan Bapak Ibu, memperbanyak membaca Al-Qur'an, istighfar, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minimalnya pada hari Jumat itu 100 kali Bapak Ibu ya. Terserah mau salawat apa. Sallallahu ala Muhammad boleh, yang penting Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga boleh ya. Yang penting minimal 100 kali membaca salawat pada hari Jumat atau malam Jumat. Tidak bisa sekali duduk dibagi 5 Bapak Ibu. Bagi 5 salat fardu ya. Berapa itu? 40 berapa ya? 20 kali. Sekali salat 20 kali sekali salat. Nanti pas hitungannya 100 kali bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam atau hari Jumat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa kita amalkan menambah amal kebaikan kita, pahala bagi kita semua dan juga menambah keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang Yes, shit, this